Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ananda yang soleh dan soleha, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang potensi sumber daya alam dan jenis-jenis dari sumber daya alam. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang potensi dan persebaran sumber daya alam dan potensi kemaritiman negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda semua dapat 1. Menjelaskan potensi dan persebaran sumber daya alam. 2. Menyebutkan potensi kemaritiman negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Negara Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, serta daratan dan lautan yang luas. Hal ini menunjukkan betapa kayanya negara Indonesia akan sumber daya alam, dengan berbagai flora, fauna, dan deposit sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi sumber daya alam yang ada di darat dan sumber daya alam yang ada di maritim. Yang A, potensi sumber daya daratan. Potensi sumber daya pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencarian terpenting bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, potensi sumber daya perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Ananda yang soleh dan soleha, yang ketiga, potensi sumber daya kehutanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kehutanan yang besar. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Beberapa hasil yang dapat diambil dari hutan yang pertama, kayu cendana, bambu, kayu jati, pinus, kayu meranti, kayu jingjing, atau rotan. Yang keempat, potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang besar. Beragam hasil tambang dapat ditemukan di Indonesia. Hasil tambang yang ada di negara Indonesia yang pertama, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, bauksit. Yang keempat, pasir besi. Yang kelima, emas. Yang keenam, timah. 7, tembaga. Yang kedelapan, nikel. Yang kesembilan, aspal. Ke-10, mangan. 11, belerang. Yang
ke-12 marmer, dan yang terakhir adalah yodium. Nah, ini adalah merupakan hasil tambang yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, potensi kemaritiman negara Indonesia. Potensi kemaritiman negara Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang yang ada di negara Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim atau kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Luas wilayah lautan Indonesia sampai batas teritorial mencapai 3,1 juta kilometer. Nah, sistem penangkapan ikan laut secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikanan pantai dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak kurang dari 60 mil dari pantai. Yang kedua, perikanan laut dalam dilakukan di laut lepas atau samudra. Jenis penangkapan ini biasanya dilakukan para nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan menggunakan alat canggih. Ananda yang soleh dan soleha. Yang kedua, hutan mangrove. Mangrove adalah suatu komoditas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang berbentuk komoditas tertentu di daerah pasang surut air. Luas hutan mangrove di negara Indonesia berbagai sumber. Yang paling luas adalah Kalimantan dengan luas 1.139.443 hektar. Yang paling kecil atau sedikit Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah 4.598 hektar. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama, fungsi fisik. Yang kedua, fungsi kimia. Yang ketiga, fungsi biologis. Ananda yang soleh dan soleha, yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis. Terumbu karang tersusun terutama oleh jenis-jenis karang yang dapat membuat bangunan atau kerangka kapur dari kalsium karbonat dan organisme lainnya. Adapun manfaat dari terumbu karang, yang pertama, potensi subsektoral perikanan. Yang kedua, sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, tempat wisata bahari. Yang keempat, sumber kerusakan terumbu karang karena ketidaktahuan masyarakat. Yang kedua, kecenderungan orang mengambil jalan pintas tanpa memperhitungkan akibatnya. Yang keempat, keinginan sebagian orang akan manfaat besarnya dengan biaya sekecilnya untuk menangkap ikan hias dilakukan dengan cara pengeboman. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Mungkin Ananda yang soleh dan solehah ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.